Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di hari ini, hari Selasa 13 Februari 2024. Satu hari kemarin kita sudah tempatkan ya, kita sudah sedikit memetakan, mungkin ada sedikit kendala juga. Hari ini kita akan maksimumkan dengan memberikan analisa untuk XAU, kemudian nanti kita akan juga berikan untuk euro, pound sterling, dan kripto yang nanti sama-sama kita akan coba untuk berikan yang terbaiknya tentunya. Di awal ini kita akan mencoba mereview dulu dengan time frame H4 ya, kita coba dengan menggunakan time frame H4. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat secara umum dulu ya, bagaimana petunjuk yang lebih tinggi dari kondisi biasa di time frame H1. Kita coba untuk menggariskan di time frame H4 ini, kita lihat dulu candlenya. Ada dua candle yang sudah berwarna merah, kemudian sebelumnya ada bullish ya, ada momentum bullish, sempat bergerak turun ditolak dan akhirnya bullish yang mendominasi ya, sempat mau melawan lagi tapi masih terlalu kecil. Kemudian di sisi bawah juga ada banyak rejeksi. Itu artinya bisa menjadi hambatan, bisa menjadi tahanan ketika akan mulai bergerak turun. Kemudian di candle-candle yang terakhir kalau kita amati mencoba kembali menekan ke bawah meskipun hanya kecil ya. Kalau kita lihat saat ini juga mencoba kembali lebih rendah dari sebelumnya, tapi tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu kuat, sehingga sebenarnya masih berpeluang akan bergerak naik dulu. Di time frame yang lebih kecil kita akan lihat di H1. Kita coba untuk membuatkan satu garis bantu ya, trennya. Kira-kira pergerakannya akan seperti ini ya. Ini kita buat dulu biar nanti lebih memudahkan kita menentukan area pentingnya. Kemudian kembali bergerak naik sampai di area koreksinya, dan saat ini sudah melawan dengan sedikit bearishnya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena ini secara tren bergerak ke bawah, sehingga tetap berpeluang akan kembali turun ya. Ini secara tren bergerak ke bawah, hanya koreksi naiknya. Kemudian kalau kita lihat secara struktur ini juga mengarah pada tren turun ya. Kemudian kita nanti akan menguji dulu di retracement terdekatnya atau di koreksi terdekatnya ya. Dan kita akan uji nanti di area supportnya. Kalau kita ukur jarak runningnya dengan ini terlalu kecil, terlalu dekat, sehingga sulit untuk kita mengambil peluang atau menempatkan posisi dengan target di bawah itu. Maka yang lebih potensial kita menempatkan di atas. Kalau yang di atas masih cukup ya, masih cukup berpeluang sampai di titik tertingginya. Kita turunkan sedikit sehingga masih cukup untuk kita exitnya ya. Kita tempatkan di sana, buy dulu di 2022.50. Kemudian kita akan tempatkan targetnya yang terdekat di 2027. Yang kedua kita tempatkan di 2034. Oke.
Kemudian target yang kedua, ini adalah area jenuhnya. Maksimum di 2041 ya, kita buat kerangkanya dulu. Target di 2027 2027.49 2027.49 ya. Kemudian selanjutnya untuk target yang kedua 2034. Target yang kedua di 2034.26. Selanjutnya area jenuh di 2041 ya. Area jenuh di 2041 poin sekian ya. Jadi simulasinya kalau nanti tidak mampu menembus area di sini, kita akan simulasikan kira-kira begini. Kemudian akan bergerak naik dan break dari levelnya. Setelah itu akan terkoreksi kecil dan kembali bergerak naik. Maka dengan demikian akan membentuk satu tren baru. Jika ini simulasinya seperti ini ya. Ada simulasi yang kedua ya. Simulasi kedua yakni kembali ke tren. Kemudian break di supportnya mulai terbentuk satu swing low yang baru yang lebih rendah, maka akan berkemungkinan akan bergerak turun. Kenapa harus dua arah kita menempatkan ya? Pertanyaan yang selalu berulang ya. Kenapa harus dua arah? Karena kita memanfaatkan peluang kecilnya dengan trading harian ya. Tidak perlu kita satu arah yang belum tentu juga nanti sesuai ya. Jadi kita tidak perlu menebak betul atau salah, tidak penting tebakan kita betul atau salah, karena yang paling penting kita bisa memanfaatkan peluang naik turunnya. Kita bukan pemodal besar, ya, kita hanya pemain kecil yang tidak akan berpengaruh di sana. Sehingga yang paling penting mengikuti dinamika, ikut yang mana yang lebih dominan dan terdekat di situ. Di sisi bawah kita tempatkan untuk posisinya ya, ini sangat berdekatan sekali. Kita coba untuk cari area penting di bawah yang mungkin nanti kita bisa jadikan sebagai acuan ya. Kita tempatkan dulu untuk titik garis pentingnya. Terakhir kita carikan di sini. Oke. Ketika sudah kita buat garis-garis pentingnya, di mana di situ bersinggungan dengan area support yang ada, baru kita nanti merangkai ya, baru kita nanti menempatkan kira-kira yang potensial yang mana ya. Karena arahnya ke bawah, kita ngambil yang di bawah di sini juga boleh ya, di bawah level psikologisnya, atau kita mungkin menempatkan lebih awal ya, di kisaran 2015 ya, sehingga sebenarnya targetnya tidak terlalu banyak ya, tapi kita nanti akan lihat. Kita bisa menempatkan sell di situ di 2015.21. Kemudian kita akan targetkan dulu, kita lihat sisi sebelah kiri. Ternyata ada level psikologisnya di sana, kita tempatkan yang terdekat saja.
Oke, targetnya di 2009 ya. Target 2009,44. Selanjutnya kita akan targetkan kembali jika nanti momentumnya masih kuat ya, momentum bearishnya masih kuat, kita targetkan kembali di bawah swingnya ya di sini ya. Kita tempatkan swing berikutnya di 2003 ya. Yang kedua di 2003,46. Selanjutnya di area jenuh nanti kita tempatkan di 1995 ya, meskipun terlalu jauh ya, kita naikkan dulu aja. Mungkin tidak usah di bawah 2000, kita tempatkan dulu di 1998 ya. Area jenuh kita tempatkan di 1998 dulu ya. Karena untuk bergerak di bawah angka 2000 masih cukup jauh ya. Oke, ini aja dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita akan lihat update-nya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.